Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pokok-pokok isi Al-Quran, mata pelajaran Al-Quran hadis. Ya, apa saja yang kita pelajari nanti? Ya, kita nanti akan membahas bab pokok-pokok isi Al-Quran yang berisi akidah, ibadah dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan Al-Quran. Mari kita bahas yang akidah pertama. Akidah. Secara etimologi, akidah berarti kepercayaan atau keyakinan. Bentuk dari jamak akidah adalah aqaid. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Jadi, orang yang berakidah berarti orang yang beriman atau mukmin. Secara terminologi dapat didefinisikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Kemudian akidah Islam adalah keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kita akan membahas tentang ibadah dan muamalah. Ibadah berasal dari kata ibadatan, artinya mengabdi atau menyembah. Ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah dengan tanduk taat dan patuh kepadanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan yakni terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Karena keyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan mutlak. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang akhlak. Akhlak ditinjau dari segi etimologi merupakan bentuk jamak dari khalaqa yang berarti perangai, tingkah laku, tabiat atau budi pekerti. Dalam pengertian terminologis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum. Hukum sebagaimana salah satu isi pokok ajaran Al-Quran berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar yang menyeluruh bagi umat manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya, membahas tentang sejarah. Sejarah dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ibrah atau pelajaran bagi umat Islam. Ibrah tersebut kemudian dapat dijadikan menjadi petunjuk untuk dapat menjalani kehidupan agar senantiasa sesuai dengan petunjuk dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, dasar-dasar ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah kitab suci ilmiah. Banyak ayat yang memberikan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberi ilmu telah mengajarkan kepada umat manusia untuk dapat menjalani hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Al-Quran menekankan betapa pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, itu semua tadi merupakan pokok-pokok isi kandungan surat di dalam Al-Quran. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih. Untuk
untuk selanjutnya siswa-siswi bisa menelaah dari penjelasan Ibu tadi mengenai pokok-pokok isi Al-Quran, dan kemudian nanti selanjutnya bisa dikerjakan di lembar kerja siswa yang ada di buku kelas 10. Silakan dikerjakan, nanti ada kelompok, silakan dibahas, ditelaah bersama. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Akhirul qouli, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.